Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Teen Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Teen Flame atau mungkin justru dalam hubungan Teen Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kisah Mila part yang ke-5. Kenapa kok belum beritahu aku? Aku tuh istihara tentang apa sih sebenarnya? Aku tuh bilang, aku janji beneran. Aku tuh sampai sumpah bang. Aku Hmm? tuh bilangnya demi Allah, aku nanti bakal ngasih tahu kamu kalau memang benar-benar kejadian. Aku ngomongnya kayak gitu. Kalau emang feeling aku nih nggak salah kan, kayak bilang. Aku bilangnya kayak gitu. Terus dia kesel lagi kan, dia bilangnya. Terus aku harus menunggu selama 90 tahun. Kalau jawaban dia tuh, dia tuh ngomong kayak gitu. Aku tuh nggak expect dia tuh bakal ngomong kayak gitu. Aku tuh sumpah ya Allah, ini benar-benar orang nggak tahu Bener-bener ada ditungguin apa itu loh. di antara. Iya, dia bilangnya kok aku harus menunggu 90 tahun, jadi maksudnya itu kalau jadi kalau kamu tahu itu benar-benar kenyataan kejadian di 90 tahun kemudian, Kemudian, terus kamu baru kasih tahu aku gitu kan. Dia tuh sampai kesel banget ngomong kayak gitu. ditungguin itu. Dia tuh Terus, terus. dia tuh pernah Hmm? ngomong kayak gini juga Hmm? waktu dia nanya kan bang. Hmm? Yang saya cerita ke bang tadi, yang Hmm? soal dia nanya kamu udah punya pacar atau belum kan. Hmm? Hmm? Nah, terus aku bilang, yang aku pada akhirnya curhat kan ke dia. Hmm? Hmm? Terus eh, aku tuh bilang, sekarang tuh aku nggak lagi sama siapa-siapa, tapi kalau aku nemu laki-laki yang memang aku ngerasa eh, me- aku udah nggak mau pacaran lagi. Aku bilangnya kayak gitu kan, aku udah nggak Hmm? mau pacaran lagi. Aku tuh cuman mau nikah, mau cari menemukan laki-laki yang benar-benar pengen nikah, bukan buat pacaran Hmm? kan. Terus dia bahasnya kayak gini, aku juga seperti itu. Dia bahasnya kayak gitu, Hmm? terus aku bilang aku nggak pengen lama-lama. Terus dia bilangnya kayak gitu juga, sama aku juga nggak pengen lama-lama. Terus aku bilang kan, tapi kayaknya sulit deh. Hmm? Aku bilang kayak gitu kan, kayaknya sulit deh sekarang untuk dapat laki-laki yang karena buat aku tuh kayak kesetiaan itu kayak susah di zaman sekarang kan. Aku bilang ngomongnya kayak gitu. Hmm? Terus dia balas kayak gini, Bang. Dia Hmm? bilangnya kayak gini. Mungkin selama ini tuh kamu mencari laki-laki di tempat yang salah. Terus dia bilang lagi, jangan menikah dengan laki-laki Indonesia. Dia bilangnya kayak gitu ke aku. Jangan menikah dengan pria Indonesia. Aku ketawa. Hahaha. Kayak gitu. Dia tuh Dia ngomong nggak kayak gitu. dia ngasih kode banyak loh. Iya, dia ngasih kode banyak. Cuman aku tuh yang kayak berhati-hati, dia tuh juga berhati-hati kan sebenarnya. Betul. Di sana pun agak hati-hati Iya. juga. Heeh. Soalnya Se- dia tuh cuma ngasih kode aja kan, nggak pengen langsung berterus terang kayak gitu kan. Hmm. Hmm. Sebenarnya kalian itu dengan metode atau treatment yang mirip-mirip sih satu sama lain gitu. Cuman mungkin nggak ngeh aja. Sebenarnya sama aja sih. Nah, aku tuh ingat lagi, dia tuh pernah ngomong kayak gitu juga kan, terkait konflik di negaranya kan. Hmm? Aku tuh bilang, aku tuh capek banget lihat 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 negara kamu tuh nggak ada stopnya, Hmm. ini deh, Hmm. eh, Konflik. war terus kan, kayak gitu Hmm. kan. Hmm. Mm-mm, konflik terus kan. Hmm. Terus dia bilang, semua orang juga capek, tah. Eh, jangan, dia bilangnya ini jangan terlalu ini kan diperhatiin kan, dia Hmm. bilangnya Hmm. kayak gitu. Hmm. Fokus aja ke diri kita masing-masing, dia bilangnya kayak Hmm. gitu. Sekarang tuh zamannya lagi, zaman tuh lagi berat-beratnya, dia bilang kayak gitu Hmm. kan, kayak Hmm. sudah akhir zaman lah kan, dia Hmm. ngomongnya kayak gitu. Nah terus dari obrolan itu sampailah kita ke para pejuang kan yang di negaranya. Hmm. Terus aku bilang, aku tuh ngefans sama si pejuang ini kan. Terus dia bilang, pejuang-pejuang ini tuh punya dua istri loh. Dia bilang kayak gitu ke aku. Terus aku bilang, aku iseng aja kan, bilang no problem.
Eh, mereka juga kalau kalau minta aku pakai pakai nikab, pakai cadar gitu, aku mau kok. Aku bilang kayak Hmm, gitu kan. hmm, hmm, Aku tuh hmm. sebenarnya ngasih kode juga ke dia Itu sebenarnya. dia yang saya bilang. Sebenarnya kalian tuh saling kode-kodean gitu, satu sama lain, saling treatmentnya Heeh, tuh dengan cara yang sama gitu. Cuman nggak iya, lucu juga sih gak memang. ada satu. Terus Heeh. dia bilang kayak gini, Hmm, semua hmm, penduduk di sana tuh negara dia kan akan hmm, menjadi para pejuang pada hmm, waktunya tiba. Kalau hmm, memang udah maksudnya tuh udah nggak emang udah nggak bisa di ini lagi kan, dikontrol lagi kan. Dia bilangnya kayak hmm, gitu kan. hmm, hmm. Maksudnya dia tuh perang akhir zaman gitu. Ah, Nah, terus eh, semua tuh akan menjadi pejuang. hmm, Orang-orang di sana tuh semuanya akan jadi pejuang. Terus dia bilang kayak gini, Bang. eh kalau kalau ini tuh aku baru ingat. Dia bilangnya kayak gini. gimana? Kalau aku yang 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 memakai baju seperti itu, Hmm? dia bilangnya kayak gitu. Kalau aku yang pakai pakaian seperti itu, apa kau akan menyukaiku? Terus aku malah, aku ketawa kan. Terus aku tuh ketawa yang kayak malu-malu gitu, simbol Ah, emoticon yang malu gitu. Terus aku bilang, ah, kalau gitu coba kirim, coba pakaian seperti itu, eh, hmm, terus kirim ke saya. Nanti saya akan beritahu apa akan saya nilai. suka sama kamu. Jadi aku tuh yang kayak, nah itu dia, kayak dia tuh kayak berhati-hati gitu. Benar kata tarot Hmm, reading, hmm, eh kata tarot reader, hmm, katanya tuh dia tuh berhati-hati. Dia tuh suka tapi eh kayak berhati-hati gitu karena mungkin hmm, takut juga kan dengan perbedaan-perbedaan yang ada kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Ya, sama sebetulnya. Iya. Mbak Ila juga ke sana begitu, sana pun ke Mbak Ila begitu gitu. Ya, umum itu terjadi. Terus pernah ngerasa pakai tangan dipegang gitu gitu. Itu cukup sering nggak kejadian? Itu tuh kalau nggak salah 2 atau 3 kali Ah, oke. Dan di saat itu kepikiran dia. sama yang di Ya, punggung si juga X. kan ada yang kadang tuh Ya. aku juga kayak yang tiba-tiba nggak eh, nggak apa ya, aku kan itu tipikal orang yang kalau ngantuk banget terus nggak tidur Hmm, siang tuh atau hmm, pokoknya ngantuk aja gitu terus nggak hmm, tidur pasti kepala aku tuh sakit. hmm, 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 Nah, nggak tahu kenapa hari itu tuh tiba-tiba kepala aku tuh sakit hmm, tapi nggak ada yang rasa ngantuk atau nggak terlalu apa ya beraktivitas di luar ruangan gitu di hmm, outdoor gitu hmm, hmm, jadi nggak terpapar sinar matahari yang lama gitu nggak tapi hmm. kok kepala aku hari itu tuh sakit aja. Ah, 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 oke. Memang bisa jadi misalkan energi income yang kita dapat tuh efeknya kayak gitu. Cuman kalau saya sih selalu sarankan Hmm, ya pertama sih ya cek ke dokter dulu. Cuman iya, memang heeh, bisa iya. kok seperti itu gitu efek yang dirasakan ya entah ada energi yang entah di dada, di punggung gitu karena energi yang berputar gitu atau menggelitik gitu atau bahkan Mm, mungkin sakit kepala gitu. Kuping berdenging juga bisa ya seperti jantung deg-degan juga bisa itu mungkin hal-hal yang kita rasakan gitu bisa terasa langsung. Cuman emang kalau tim fam itu lucunya kayak gini. Tapi misalkan kerasa ada sentuhan di tangan gitu. Itu emang tim fam bisa kayak gitu gitu. Ngerasa kayak tangan kita ada yang megang gitu atau punggung dielus atau pundak dielus gitu. Tim fam itu suka ada beberapa kok yang suka cerita kayak mereka bisa ciuman tanpa gitu. Nggak cuma pegangan doang gitu. Ya sentuhan langsung secara fisik apapun itu bisa bisa kerasa banget dan kerasa nyata gitu energinya hadir memang bisa seperti itu gitu loh jangankan lewat mimpi gitu lewat ya dalam keadaan sadar terbangun tuh itu bisa memang seperti itu gitu sekalipun tanpa kontak sama sekali ya misalkan keduanya nih udah lama nggak kontak-kontakan gitu nggak lama nggak chat-chatan mm, satu sama lain itu tetap ada gitu bukan berarti terputus gitu itu tetap bisa bisa terjadi gitu oh kok tiba-tiba saya dipegang ya gitu kayak dilus ya gitu ya dipeluk ya itu bisa juga gitu tim itu bisa seperti itu
Bisa Kalau bisa dipeluk sih enggak, atau oke. yang ciuman gitu sih enggak pernah. Hmm, Cuman kalau yang tangan yang dielus itu emang pernah tiga oke. kalian kalau nggak salah ya. Oke. Terus yang kayak yang punggung kan, Heeh, yang sekitaran pundak itu kayak yang ada heeh, yang heeh, ngelus juga kayak gitu. heeh. Itu Itu biasa tuh aku gini loh. sering. Misalkan Heeh, salah satu ya lagi mikirin pasangan twin flame-nya lagi, ya entah ya tadi pegangan tangan, dielus atau lagi meluk. Misalkan yang di sana lagi mikirin hal itu, kita bisa dapat energi yang seperti itu. Ya, heeh, kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Dengan misalkan di sana kepikiran atau pengen ya meluk twin flame-nya gitu. Itu yang heeh, energi yang kita rasakan bisa seperti itu. Oh, tiba-tiba kok ada yang meluk ya gitu. Ada yang heeh, nyentuh ya. Itu bisa seperti itu gitu. Apalagi ciri-cirinya ya. Misalkan saat itu terjadi, kok jadi kepikiran ke yang sana banget. Itu udah kayak tanda kuat kalau di sana yang sebenarnya punya kepikiran seperti itu atau menginginkan hal itu gitu. Jadi salah satu iya, misalkan nih iya. tiba-tiba kita lagi entah kenapa tiba-tiba pengen makan sesuatu yang biasa kita nggak pengen makan lah misalkan seperti itu. Dan di saat itu Heeh, kita lagi kepikiran dengan pincang kita. Kemungkinan besar heeh, itu sebenarnya di sana yang lagi mikirin atau hmm, lagi kepengen lah gitu atau punya ide itu gitu. Misalkan tiba-tiba kok pengen makan ini yang pedes-pedes ya. Oh ternyata yang di sana gitu. Itu bisa seperti itu. Apalagi misalkan hal itu tuh jadi kepikiran di sana. Itu udah tanda kuat sih. Kalau di sana sebenarnya lagi kepengen itu gitu loh. Memang seperti itu Oh, aku connect ingat gitu. lagi nih. Hmm? Ya, aku nih ingat lagi nih. Aku tuh Hmm? pernah ke mall bareng sama Hmm? teman-teman kantor kan, rekan kerja gitu, Hmm? ke Hmm? mall. Terus Hmm? di food court gitu, Hmm? eh aku tuh kita tuh lapar, jadi ke food court makannya di food court. Terus Hmm? yang aku tuh sama teman-teman aku dari tadinya tuh rencananya pengen makan makanan sushi kayak gitu kan. Nah, Hmm? tapi nggak tahu kenapa aku tuh bilangnya nggak tahu kenapa aku tuh yang pengen banget. Padahal tadinya aku tuh pengen makan sushi juga. Hmm? Beberapa jam sebelumnya itu aku pengen makan sushi juga. Tapi nggak tahu pas ini tuh pengen banget rasanya makan makanan Arab-Arab gitu. Oke. Jadi aku pergi pesen, tapi udah habis. Tapi udah habis karena emang cepet banget lakunya kan. Oke, Udah oke. habis. Hmm. Terus? Nggak tahu kenapa pada saat itu tuh yang sampai berhari-hari tuh pengen banget rasa makan Oke. makanan Arab gitu. Nah, pernah juga nih Bang. Hmm? Pernah juga nih. Kejadiannya tuh eh, dua tiga kalian juga lah. Hmm? Malam Jumat. Di malam Hmm? Jumat. Aku yang paling paling aku ingat tuh malam Jumat. Yang selebihnya tuh aku nggak ingat di malam apa ya. Tapi yang Hmm? paling aku Hmm? ingat tuh di malam Jumat itu tuh tiba-tiba di di rumah aku Hmm? itu tuh kayak ada wewangian Arab. Iya, aku tuh sampai merinding. Loh, maksudnya kan aku tuh merindingnya kayak malam Jumat kan. Loh, kok kayak Hmm? gini gitu. Hmm? Wewangian Arab tapi tuh yang baunya tuh yang khas Arab banget tapi enak. Hmm? Hmm? Paham. Itu tuh Saat kalau itu, nggak salah hah? kejadiannya bulan itu tuh 2024. Oke, itu Bulan berapa ya? saat itu terjadi, jadi kepikiran yang di sana nggak? Itu Nangkep tuh yang di sana aku nggak? kan Hmm? in, in, mulai intens banget tuh yang 2024 itu emang Ah, kepikiran di tiap hari. oke, ya memang seperti itu Iya, gitu. aku tuh Jadi, habis hah? sholat nih nyium bau itu, habis Hmm? maghrib nyium nyium bau itu Hmm? tuh lama baunya Hmm? Hmm? Hmm. Emang bisa sampai seperti mas, itu kok. Jadi Heeh. kaca indera kita itu bisa terkonek dengan yang di sana gitu. Karena saya ngerasain juga, misalkan, aduh kok kecium bau aroma makanan yang pedes-pedes nih. Oh ternyata yang di sana lagi makan gitu. Bahkan saya ketemu Aku dengan tuh tim sampai saya pertama kali itu aroma tubuhnya dia tuh berapa bulan, sebulanan lebih sih, kecium terus gitu loh. Oh ternyata ini aroma yang biasa dipakai. Terus yang lucu sih, kadang banyak juga yang kayak gini loh. Jadi sebenarnya itu bukan cuman Mm-mm, salah satu doang yang ngalamin, yang di sana pun bisa ngalamin gitu. Kok di mm-mm, sana pun bisa ngerasa aneh loh, ini apaan ini gitu. Jadi ngerasa aneh, jadi nggak heran kalau banyak ngerasa ini saya dipelet, diguna-guna atau apa gitu. Bahkan akhirnya menarik mm-mm. diri gitu kan, karena aneh banget kan. Kita kalau cerita kayak gini ke orang lain yang nggak Hmm, paham kan aneh gitu. Wah diguna-guna kali gitu. iya. Karena ya kayak nggak masuk akal gitu kan.
Dan itu kenceng banget gitu, aromanya kenceng banget, kerasa banget gitu. Bahkan kalau misalkan pernah denger ya, ada orang yang eh, istrinya hamil, yang ngidam suaminya, atau bahkan ada yang cerita juga istrinya melahirkan, suaminya yang sakit, seperti itu gitu loh. Atau mungkin satu twin family lagi haid lah, datang bulan, cowoknya sain gitu. Memang Aku seperti tuh pernah, itu. kalau yang Hmm? itu yang Hmm? cium wangian Arab tuh aku sampai keluar dari kamar aku, sampai nyari baunya Ah, tuh di mana gitu. Dan emang tuh wanginya tuh baunya tuh kuat banget. dan itu nggak bisa dicium orang lain loh. Misalkan kita lagi nyium sesuatu, aroma sesuatu, kita tanya teman kita, ada aroma Bilang ini sih? sama Nggak ada gitu. Kenapa? Bilang sama siapa? enggak, kebetulan kebetulan malam Hmm? itu tuh, hari itu tuh aku lagi sendirian aja di rumah. Ah, oke oke Nggak oke. ada siapa-siapa. Nah, terus besokannya tuh cerita kan, aku Hmm? cerita, emang ada dupa ya, dupa Arab ya? Nah, Nggak ada terus? tuh di rumah, nggak nggak ada. Terus yang aku ceritakan ke teman kantor aku, kok ada Nah, wewangian Arab ya, aneh banget ya di rumah aku kemarin ya malam Jumat. hmm? Ada wewangian Arab gitu kan, yang Hmm? terus temen aku tuh jatuhnya ke mistis. Maksudnya tuh yang kayak yang terus diguna-guna lagi. Tapi kan ini masalahnya kan bukan kemenyan, bau wewangian Arab. Iya paham. Emang kayak gitu kok. Jadi nggak heran kok banyak yang apa saya dipelet ya. Karena saya dulu mikirnya juga kayak gitu, apa dipelet ya. Karena terlalu aneh gitu loh. Kok bisa nyurmin aroma tubuh dia dalam waktu lama gitu. Parfumnya kerasa kerasa banget, itu bener-bener kerasa di hidung banget gitu, ngegerak banget gitu loh. Eh, sampai saya nanya, ini kau pakai apa sih, kok kok bisa kayak nggak hilang-hilang gitu kan, kayak aneh gitu. Dan kemungkinan yang di sana pun bisa aja ngerasain hal-hal kayak gitu yang dipikir aneh gitu. Jadi banyak juga kok yang Hmm. maskulin tuh ngerasain ini apa sih yang kejadian dengan dia yang akhirnya dia bikin aneh. Dan beberapa juga memang banyak juga yang narik diri akhirnya gitu, emang karena intensitasnya yang kuat banget. Sayangnya biarpun narik diri seperti itu pun tetap aja yang kejadian-kejadian gitu pasti ada terus gitu loh. Nggak mau nginget dengan tim famnya lagi gitu, cuman kayak yang seperti itu tuh muncul terus, namanya muncul kok kayak diingetin Hmm. terus gitu. Jadi itu wajar sih. Jadi itu umum. Nah, aku Umum. tuh ingat lagi Hmm? nih. Hmm? Aku tuh kalau ngelihat foto-foto dia, Hmm? Hmm? dia tuh senengnya Hmm? pakai baju ya yang kayak Nike, Adidas, Ah, baju-baju yang kayak gitu. ah, Aku tuh sama kayak dia juga. ah, Iya, aku tuh senengnya baju-baju yang kayak gitu. Dengan merek-merek yang kayak gitu tuh aku seneng pakai baju kayak gitu. ah, Adidas, Nike yang kayak gitu. ah, Makanya aku tuh yang kayak yang kok kayak yang banyak banyak kesamaan gitu. hmm. Maksudnya eh, apa ya, perbedaannya tuh banyak juga gitu. Kon tapi kayak banyak samanya juga. Betul. Sebenarnya emang ya kayak bertolak belakang, kayak sebenarnya sama gitu. Jadi kalau di bumi itu klop banget, memang seperti itu gitu. Nggak semua sama persis, kalau sama persis banget banget ya aneh juga sih. Kayak sisi yang satu sisi punya sisi Ya, maskulin, heeh, satu punya sisi feminin gitu. Tapi sebenarnya mereka kalau iya. kalau di satunya ngeklop banget gitu. Jadi emang sebenarnya nggak ada yang lebih klop lagi dari tim feminin. Makanya sebenarnya tim feminin itu ya kita hanya satu doang gitu. Nggak banyak di kehidupan ini tim feminin, di kehidupan berikutnya tim feminin itu nggak, sebenarnya sama sama aja kok, tetap satu gitu. Karena pada dasarnya satu satu jiwa kan, dia nge-split aja. Memang seperti itu kok. Jadi ya wajar Tapi sih. tapi Hmm? kan Hmm? yang aku mau tanyain, Hmm? dia tuh kenapa sih sampai narik diri? Terus selama ini berarti aku nih udah masuk Hmm? masa separation ya. Maksud aku tuh kayak gini, Hmm? twin flame itu nggak harus pacaran kan? Nggak ada harus, maksudnya nggak harus ada hubungan di antara mereka kan, kayak pacaran kayak gitu. Gini, Tiffany itu kan ketertarikannya terlalu kuat, kan Mm-mm. ngarah romansa gitu. Mungkin yang susahnya adalah misalkan yang sudah punya ikatan dengan lainnya, misalkan punya sama-sama punya pasangan, punya pacar atau suami atau istri gitu. Tapi pada dasarnya sama aja kok. Yang sama-sama single pun itu tetap ada misalkan oh waktunya nih nggak bisa nih, harus ditarik dulu, dipisahkan. Jadi ada namanya fase spiration gitu. Biasanya seperti itu. Ada yang misalkan spiration long spiration, ada yang misalkan tipenya itu kayak
nanti balik lagi, nanti pisah lagi, nanti balik lagi, nanti pisah lagi. Itu yang susah sih gitu. On off eh gitu ya? Betul, itu kayaknya lama gitu. Susah gitu jadinya karena ya ketemu lagi, Hmm, nanti saling men-trigger lagi, narik diri lagi gitu. mm, Jadi kenapa mungkin salah satu adalah narik diri adalah mm, kemungkinan bisa jadi dia proses awakening-nya lagi dimulai. Jadi kalau proses awakening itu bisa terjadi memicu hal macam-macam. Misalkan ibaratnya dunianya hancur lah. Ada yang mengalami hal-hal mungkin oke aja, tapi banyak juga yang kejadian. Misalkan semua kejadian terjadi bertubi-tubi ke dia, misalkan kehilangan orang terdekat, misalkan orang tua atau apa gitu, pasangan bisa juga lagi banyak ujian karena pertemuan dengan tim fam ini memicu namanya the death of the soul. Itu bisa jadi hal-hal yang kayak buruk banget, bener yang terburuk dalam hidupnya tuh kayak bener-bener terjadi gitu. Jadi wajar kalau misalkan kalau dia akhirnya pengen fokus ke diri sendiri dulu gitu. Itu kerap kali terjadi, misalkan ada goncangan-goncangan tertentu yang dialami, misalkan dari segi finansial lah, kehidupan sekitarnya lah, mm, circle dengan teman-temannya itu bisa terjadi perubahan yang sangat drastis. Itu bisa terjadi juga karena perbedaan energinya udah beda nih. Bintang ketika temu itu memicu awakening, akhirnya terjadian perubahan energi dan mm, itu mungkin nggak dirasakan lagi, nggak sesuai lagi dengan sekitarnya. Gitu. Jadi pembersihan itu dimulai gitu. Karena dia harus awaken. Jadi banyak yang kayak gini juga. Oh, saya nggak ngalamin inspiration kok. Oke gitu. Terus nggak lama, oh akhirnya beneran mereka akhirnya dipisahkan juga entah satu sama lain dengan cara apapun gitu. Kayaknya entah semesta atau Tuhan dia ngerencanain atau ya nggak bisa. Ini mesti ditarik dulu gitu. Itu namanya inspiration. Inspiration selesai ketika kita udah nggak ngerasa ya ada juga yang memang jalannya untuk union gitu dipersatukan lagi. Tapi ada juga yang akhirnya ya emang belum saatnya atau belum jalannya gitu. Tapi nanti pada dasarnya ketika kita udah stabil, kita udah nggak membutuhkan kehadiran dia lagi, sosok dia lagi gitu. Ada nggak ada itu udah nggak mengganggu kita, bukan nggak ada bodoh saya nggak mau sama dia. Itu beda sih. Ketika kita udah nggak masalah gitu dengan koneksi ini, kita udah nggak ngerasa lagi inspiration. Dia tanpa kontak gitu loh. Pada dasarnya, oh, biarpun tanpa konteks sekalipun, pasti energi itu datang. Ya nggak? mm, Biarpun mm, tanpa kontak itu ya, energinya datang gitu. Jadi mau bagaimanapun ya. terkoneksi terus selama berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Yang cerita saya ada yang puluhan tahun pun tetap aja gitu loh. Koneksi tetap ada gitu. Itu nggak akan hilang gitu. Tetap yang di sana pun kepikiran gitu loh. Cuman mungkin satu dan lain hal yang dia nggak bisa untuk misalkan komunikasi untuk saat ini gitu loh. Ada yang ya bisa macem-macem lah gitu. Alasannya bisa macem-macem. Ada yang misalkan harus pembersihan karma dulu segala macam. Cuman itu nggak usah dipusingin lah. Nggak usah dipusingin apa yang terjadi sama dia. Misalkan nih, kalau kita ngerasa, oh kayaknya dia lagi sakit. Karena insting kita kuat kok. Misalkan dia lagi sakit, entah lagi sedih atau apa, kita cukup doain aja gitu. Itu energinya sampai gitu. Cuman ya, kita kasih space lah buat dia gitu. Buat apalagi ya, khususnya lagi di Dark of the Soul. Itu memang harus mereka sendiri yang ngejalanin itu nggak bisa dengan pasangan Twitternya. Nggak ada yang sedangkan oke okay, kita sama-sama di playoff besok kita jalan bareng yuk. Jadi pada dasarnya akhirnya salah satunya keduanya itu harus dipisahkan. Entah ada yang jobnya akhirnya harus dipindah ke negara lain, pulau lain gitu, kota lain gitu. Pokoknya bikin mereka nggak bisa ketemu gitu. Karena pada dasarnya ketika di Data of the Soul harus masing-masing nih sendiri karena Data of the Soul itu perjalanan spiritual kan pada dasarnya untuk kita memurnikan diri sendiri. Kita dipaksa untuk menjalaninya sendiri, nggak bisa dengan pasangan twin flame-nya. Kenapa? Karena kalau masih bareng-bareng itu saling men-trigger lagi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dipusingin kok. Mungkin dia dengan dilemanya sendiri gitu. Nanti biasanya baru ini kok diungkapkan kok misalkan ya akan ada pertemuan lagi gitu. Jadi sebenarnya ya udah biarin aja gitu, fokus ke diri sendiri gitu. Itu umum terjadi untuk pasangan twin flame yang dia di dark of the soul-nya atau awakening-nya terjadi setelah pertemuan dengan Team Frame. Tapi ada juga kan yang Team Frame itu ketemu sudah awakening, jadi biasanya nih yang Tapi ketemu dengan maksud fake aku, Team Frame-nya dulu, gitu. Gimana? hmm, Yang udah ketemu dengan fake Team Frame-nya dulu, yang udah awakening, mereka ketemu baru fake, fake, nggak ada tuh yang fake. misalkan yang up and down seperti itu, gitu. Gimana sih? Kenapa? Kalau yang fake Hmm? twin flame itu dia kayak gimana? Fake Team Frame itu sebenarnya ya
Ini mirip dengan Twin Flame. Dia ngepicu awakening juga. Beda nggak kan punya yang kayak telepati kayak gitu, sinkronisitas yang sangat kuat seperti itu nggak ada. Cuman misalkan eh, ketika perpisahan dengan fake twin flame itu biasa memicu awakening segala macam terjadi. Mm-mm. Habis itu bisa kok angels number muncul. Cuman koneksi yang kayak tadi misalkan kita punya pemikiran yang sama persis dengan pasangan twin flame kita, itu nggak akan terjadi dengan fake twin flame gitu loh. Jadi gampangnya gini, bedain soulmate dengan twin flame itu ya beda dengan koneksinya itu ya seperti itu gitu loh. Dengan twin flame ini kuat banget. Telepati kita kayak biasa gitu. Bisa ngomong ngomong dengan Mm-mm. dia tanpa ketemu gitu. Pikiran bisa punya ide yang sama gitu. Itu nggak cuma satu dua kali, ratusan kali gitu, berkali-kali kali-kali banget gitu. Itu hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi itu nggak akan terjadi dengan fake twin flame. Karena kalau fake twin flame itu ya kita kayak sama dia itu nggak punya koneksi apa-apa. Cuman dia hanya men-trigger kita supaya awakening gitu. Biasanya kalau yang jalurnya seperti ini, ketika keduanya sudah awakening, proses ketemu dengan fake twin flame sebelumnya, ketika dengan twin flame-nya, ya mereka unionnya gampang gitu. Jadi ada yang seperti itu juga kok. Jadi rutenya beda-beda gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kok misalkan kalau dia lagi narik diri, ya udah kasih dia space aja gitu, kasih kasih dia waktu aja. Karena mungkin Iya, bisa jadi iya. kita nggak tahu dia sedang mengalami apa yang sedang dia alami dilema. Biasanya kalau ketemu lagi mereka baru cerita, oh oke, okay, oh itu yang terjadi gitu, kita ngerti gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting sih ya itu dia, saya selalu nekanin stay present itu penting banget. Stay present itu kita nggak usah pusingin uh, masa depan nanti dia gimana, kita sama dia nantinya gimana, bakal bakal lanjut ya pernikahan atau sahabat tuh yang kayak gitu gitu nggak perlu gitu. Kita nggak perlu pusingin, yang penting kita ya udah saat ini detik ini gitu, termasuk yang masa lalu gitu, yang udah terjadi ya biarlah terjadi gitu, kita maafkan ya, maafkan diri sendiri, maafkan dia gitu, dan stay present itu yang penting. Makanya saya selalu anjurkan meditasi itu penting banget karena itu membantu kita untuk terbiasa stay present. Karena gini loh, kalau misalkan ya tadi kan, kenapa sih dia narik diri, kenapa sih, kenapa kenapa kayak gini gini gini, pertanyaan tuh banyak banget. Tapi itu saya pertanyaan-pertanyaannya nggak perlu. Karena gini, misalkan, kenapa sih dia begini, itu nanti takutnya memicu energi yang nggak bagus. Misalkan, kok kita jadi kesal sama dia. Itu pun dia rasakan loh. Mm-mm. Ketika kita kesal nih sama dia, itu dia rasakan gitu. Sebaliknya pun begitu. Jadi makanya misalkan ada energi yang negatif masuk pun, kita harus bisa namain diri juga, supaya kita nggak larut gitu. Makanya stay present itu penting banget gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dipusingin banget sih kenapa dia kemungkinan mungkin dia sedang ada terjadi sesuatu yang harus diberesin juga gitu. Jadi ya doain aja, nggak apa-apa kok. Ya nggak usah berekspektasi macam-macam sih, macam-macam gitu. Kadang yang asumsi kita itu yang nggak perlu malah yang ngelanjurin kita gitu loh, kayak gitu. Aku tuh jujur ya Bang, Hmm? waktu dia tuh unfollow aku takut banget. Hmm, paham, Aku tuh kayak yang panik, kayak takut banget. Kayak yang aku tuh takut dia sama perempuan Indonesia yang lain. Aku tuh takut dia paham, nyari perempuan Indonesia. Aku tuh paham, takut banget. Sampai aku tuh paham, kayak yang stres berat. paham, Aku tuh yang sampai nangis-nangis bahkan di kantor pun kalau aku lagi ngerasain itu tuh aku sendirian. Aku tuh cari tempat yang aman buat aku bisa nangis jadi-jadinya. paham. Dan itu rasanya kayak ketusuk di dada, ya, sakit, sakit, Iya, sakit, sampai sakitnya. atasan aku loh Bang. Heeh. Sampai istri Atasnya kenapa? atasan aku tuh yang Heeh. istrinya atasan aku kan, dia tuh Heeh. merhatiin aku. Ah, Sampai dia tuh nanyain ke suaminya kan mm, atasan langsung saya kan. mm, Dia tuh sampai nanyain ke suaminya, mm, mm, Ila tuh kenapa ya? Kok kayak murung gitu ya? mm, mm, Nggak seperti biasanya. mm, mm, Coba deh Pak ditanya, dia tuh kenapa? Kayak gitu kan? mm, mm, Diajak ngobrol kan, mana tahu dia punya masalah, mm, terus dia nggak punya tempat curhat. cerita kan, tempat Ah, bagi, iya. ah, Nah, terus aku tuh yang jadi memang memang yang benar-benar ngerasa sendiri, mm, mm, paham kok. benar-benar ngerasa sendiri. Padahal iya, aku tuh benar-benar ngerasa sendiri, kayak dihantam dari berbagai.
keluarga aku, temen aku yang mm, tiba-tiba sahabat aku yang perempuan tuh yang mm, tiba-tiba aku tuh nggak kontekan sama dia ada mm, beberapa bulan gitu. mm, mm, Terus yang sahabat aku yang cowok nih hubungan kita tuh jadi renggang mm. gitu, nggak komunikasi. Pokoknya tuh kayak yang dihantam dari berbagai sisi, dari keluarga, dari pertemanan, dari persahabatan, dari keuangan aku juga. Paham, Aku paham, kemarin tuh 2024 nol banget, Bang. paham, Nol banget. Sampai paham. harus jujur nih ya, sampai harus minjem Mm, nol paham. banget. Aku tuh sampai mikir, ya Allah, aku tuh selama ini ngelakuin apa gitu. Kalau ada dosa yang aku emang nggak sadarin, Mm, tolong diampunin gitu kan. mm, Aku tuh sampai mikirnya kayak gitu, kayak gitu. paham, Pokoknya tuh yang kayak betul-betul yang sendiri banget gitu. betul, paham. Kayak kayak mental aku ini udah jatuh banget gitu. Ya, seumur hidup nggak akan pernah ngerasain hal seperti ini gitu. Atau bahkan dengan Iya, mantan-mantan sebelumnya pun nggak akan seperti ini gitu ketika misalkan dia berbuat seperti itu. aku Dan tuh dem, tipikal orang yang kalau putus tuh cepet move on nah, sebenarnya. ya, Tipikal paham. orang yang kayak gitu. Mm-mm, mm-mm, Paling tuh sedihnya cuma di bawah sebulan, udah. Setelah sebulan tuh udah nggak ini lagi. mm-mm, mm-mm. Atau 2 mingguan gitu. Setelah itu enggak. Tapi yang ini tuh kayak yang aku tuh sampai kayak aku kenapa ya kok sebenarnya itu kayak kayak yang kecintaan banget gitu. Mm-mm, Padahal mm-mm, belum pernah ketemu. mm-mm, mm-mm. Paham. Ngobrol Tapi pun cuman gitu gitu aja. ya, ya memang ada yang ketika ya ini masuk masa masa the dark night of the soul sih. Eh, ya banyak kejadian yang bertubi-tubi itu kayak ibaratnya PR orang seumur hidup itu kayak harusnya kita cicil pelajaran-pelajaran ini dalam jangka waktu hidup kita, misalkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Kita cicil ini kayak digabrekin dalam waktu singkat gitu. Ini semuanya harus harus kayak diselesai nih. Ini belum selesai muncul yang lain. Ini belum selesai muncul yang lain. Itu wajar kejadian terjadi gitu. Ada yang misalkan yang hanya dipicu mungkin pasangan twin flame aja lari, akhirnya cuman masalahnya hanya itu juga. Tapi baik juga kok yang kejadian dari berbagai sisi. Karena saya alamin itu juga. Jadi kayak bener-bener titik terendah, terendah serendah-rendahnya gitu. Yang saya bilang, kita kayak ngerasa jatuh tuh kayak nggak ada ujungnya gitu. Tetap kayak ngerasa jatuh terus gitu. Kayak entah kapan nih selesainya gitu. Memang prosesnya seperti itu sih. Itu proses yang uh, melepas segala kelekatan gitu. Emang proses pemurnian kembali emang prosesnya seperti itu sih. Sakitnya luar biasa banget gitu. Mungkin orang pikir apaan sih cuma kayak gitu doang gitu. Ah, paling cuma ini doang gitu. Orang luar nggak akan ngerasain gitu. Ya, sakitnya bener-bener luar biasa gitu. Nggak akan selesai dalam waktu singkat, itu betul-betul butuh waktu lama gitu. Nggak cuma bulanan gitu, bisa setengah tahun, satu setengah tahun atau masuk hitungan cepet loh. Rata-rata 2 tahun, ya 1,5 tahun, 2 tahun. Ada juga yang sampai 5 tahun gitu.